Balik lagi di bensin deh. Ya kita anak ini masih bareng gue Fakih Isden dan juga kali ini tamu kita ada Knif. Nih. Yoi. Ini benar band yang udah lama banget pengen gue undang ke sini cuy. Kenapa? Nggak undang-undang. Karena Gue lagi bukan mereka. tau gue langsung dihakimin gitu ya. Karena gue ingin menunggu waktu yang pas cuy. Sibuk gak? Sibuk. Ini memang sibuk ya? Enggak Ah, bilang dong sibuk itu. Sibuk bukan ngebandnya sih. Sibuk personal life. Terus kebetulan kita bekerja. Agar band ini bisa tetap terus berjalan kan. Karena kan Oke, mungkin- independen. Independen. Betul. Oke, mungkin kenalan dulu kali ini sama Bang Noni semua nih. Nih. Halo, gua Geger di vokal. Halo, gua Aldi di bass. Gua Andrew di gitar. Oke, kalian ini sebenarnya berempat kan? Berempat. Oke, yang satunya berarti kemarin? Udah kita pecat. Itu the point. Enggak. Ini apa? Kegap. Kegep. Oh ya, Kegap mau kuliah lagi maksudnya. Iya. Kirain yang berita rame kemarin nih. Yang mana? Yang mana? Asbun banget. Knif terbentuk di tahun berapa? Nif. Nif ya? Nif. Nih, Yoi. kayaknya nggak usah baca lu kalau Oh, bahasa Iya, Inggris. silent. Iya. Oke, hanya nggak boleh baca. Oke, baik. Nif. Oke, berarti kalau gue panggil Faih dia nih ya? Iya. Iya. Oke, lanjut aja. Faih. Nif terbentuk di tahun berapa nih, abang-abang? 2022. 2022 ya? Ah, Berarti after Covid banget ya? After Covid banget. Oke, tahun 2022 bulan? Aduh, September ya? September. itu rilisnya. September rilis ya? Iya. Itu rilisnya. Oke. Kayak ketemu pertama tuh sekitar Juni gitu, atau Juli. Oh, tengah-tengah lah ya. Iya, Tengah. pertengahan Agustus 2022 gitu. Iya benar. Berarti kalian nih pada akhirnya membentuk sebuah band bernama Nif ini awal mulanya gimana sih? Siapa yang mau cerita? Lu Gua aja ya. Temen nongkrong kah, temen apa kah, temen madol Ah, dulu standar kan? ya kayaknya kalau gitu ya. Iya. Kita dulunya temen nongkrong, punya Iya. keresahan yang sama Allah. Tahu aja lagi. Gimana Ger? Kalau yang standar gimana Ger? Standar. Enggak, jadi sebenarnya dulu gue sama si Andrew nih gitaris kita Iya. punya band lah. Sebelumnya. Hardcore. Oke. Waktu itu HC-HCN belum segaul sekarang ya. Iya. Terus kayaknya wah susah nih kayaknya ngeband hardcore ya. Terus ya udah akhirnya lambat laun perjalanan kita ketemu lagi terus kayak kita bikin band lagi aja yuk berdua gitu. Terus kayak apaan ya bikin band apaan? Terus gue waktu itu lagi dengerin kayak Dinosaur Junior gitu kan. Oke. Terus gue bilang ke dia, mau nggak bikin kayak gini-ginian gitu. Terus kata dia boleh nih, gue juga capek nih main yang teriak-teriak. Kata dia gitu. Iya. Terus tapi kita berdua doang. Kata dia tenang, gue udah kenalan basis. Enggak sih, dia sebenarnya gitaris katanya, tapi kita suruh main bass aja katanya gitu. Oke, gue ada kenalan drummer. Ya udah akhirnya kita ketemuan janjian bla 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 dan akhirnya ketemuan di Tebet ya. Iya, Di Tebet ketemuan gitu. Oke, pada akhirnya terciptalah dan terbentuklah band Nif ini ya. Iya. Oke. Berarti yang awal ini tercipta dari lo Ger sama Andrew. Lo kenapa mau diajak di project ini di? Kenapa mau jadi basis? Iya, kenapa mau jadi basis sedangkan lo sebelumnya adalah gitaris gitu kan? Bener, sebenarnya simpelnya adalah karena gue udah lama gak ngeband aja sih. Gue tuh dulu ngeband dari zaman masih kecil, kayak masih SD tuh juga udah ngeband-bandan lah ya, sama abang-abangan, sama abang-abangan di gang gitu kan. Band-bandan terus sampai Tahun 2001 tuh berarti ya? Iya benar. Lama. Iya benar. iya terus berhenti tuh kayak SMA tuh terakhir lah band-bandan metal kan. Terus kuliah udah bener-bener gak ngeband karena gak ada partnernya lah gitu, gak ada gitu, iya gak ada temen-temennya. Terus ya udah berhenti sampai kuliah, sampai kerja, terus ketemu dia nih. Kebetulan dia tuh temen kantor gue. Oke. Gitu, Dia ini kan. siapa? Orang Si nggak Andrew. Andrew ya? Oh iya benar gitu. Si Andrew, ketemu Andrew terus ya udah kenalan. Dia emang ngeband tau gue kan, cuman dia tuh dulu tuh masih reguleran ya. Si Andrew ini tuh sambil reguleran juga. Andrew, kalau band-bandan ajak gue dong. Gue bilang gue udah lama pengen ngeband. Oh ya udah aman di. Dia ngajak lah, di gue mau bikin band. Tapi lu mau nggak jadi basis? Gas sudah ya. Langsung Singkat aja. tanpa pikir panjang. Ini kan ngebet aja mau ngeband ya, ngebet ya. Ngapain emang bandnya apa? Ntar lu ketemu aja lu, ada gas gue. Tapi gimana? Iya lanjut. Dapatlah kami basis dengan ego gitaris. Tapi emang kalau gue nggak tahu ya, kalau secara teknis lebih gampang dari basis ke gitaris atau dari gitaris ke basis? Kalau gue sih cara main bass gue kayak kalau orang yang ngerti kayaknya emang kayak main gitar. Bahkan dia pun bilang, "Anjing lu nggak main
bass sih, tapi lo main gitar kayak gitu. Oh Iya makanya, jadi kalau menurut gue gampang ya lebih gampang aja sih. Lebih gampang aja. Lebih gampang karena gue biasa main gitar. Karena senar lebih banyak kali kalau gitar ya. Iya. Kalau bass kan cuma Nyambung tuh. Tapi lu pernah mau tukaran peran nggak sama Andrew gitu? Kayaknya enggak, kan itu lebih jago dan Nggak ngejar, skillnya nggak ngejar. Skillnya nggak ngejar. Skillnya nggak ngejar. Jadi sekali-kali gue coba dong dulu ya kan? Iya, siapa tahu gitu kan lo. Siapa tahu. Iya. Tapi berarti lo selama di Nif benar-benar pure pure ngebass. ngebas aja deh. Iya. Nggak pernah ngegitar sekali-sekali. Enggak, iya enggak. Oke, pada era lu menerima dan lapang dada aja. Menerima. Dan kalau misalnya tadi kan kalau gua lihat ya background kalian ini emang sama-sama musik-musik keras gitu kan. Hardcore. Iya, dan pada akhirnya bikin ini lo mendeklarasikan kalau band lo ini genrenya apa sebenarnya? Sekarang kita nyebutnya noise rock aja kali ya biar Noise gampang. rock. Oke, karena gue juga udah pernah nonton perform kalian. Serius lo? Wes, pernah gue pernah. Biar obrolannya menarik. Iya, iya. Tadi belum tahu ya? Si Aldi Iya. belum tahu. Iya, benar-benar. Jadi waktu itu ada salah satu acara dari acara kampus gua, Rough Air. Oh. Iya. Hadir doi, hadir. Hadir gua di sana. Sabi. Dan satu hal yang menarik perhatian gua adalah Yang ada copet ya acaranya. betul. Ini Alias cuy. banyak. Copet. Gue lupa waktu itu di lagu apa Loger sambil tampar-tampar muka gitu ya. Ah, iya. Itu Masa sih? lo vokalis sama gue anjir. Itu gue lupa lagi tuh di lagu apa gitu. Itu di lagu Memar. Lagu Memar. Biasanya, iya. Oh, emang. Karena ada lirik Memar di pipi kan, jadi biar Oh. senada aja meliriknya. Karena kalau mukulin mereka terberantem di panggung, jangan lah. Oh berarti emang lo. Biar memar betulan gitu ya. Iya. Dan gue juga mendengar beberapa lagu lu tuh emang masih keras dan yang emang lumayan keras banget bahkan ya gue mendengar, dan pada saat itu ya para penonton juga sikut-sikutan sih lumayan deh. Iya sih. Berarti emang lo nggak bisa lepas dari ya hardcore metal dan lain-lain gitu juga ya, kencang-kencang gitu ya. Awalnya tuh emang pengen apa? Awalnya pindah- ku cuma Enggak, awalnya emang pengen pindah genre lah gitu kan. Lebih yang main yang simple-simple aja gitu. Cuma anak-anak ini emang nggak bisa lepas aja gitu. Darah daging ya. Udah darah daging ya. Lo gimana Drew pas lo ya kalau bilang lo pengen main yang lebih enjoy gitu kan, lebih santai, dan ternyata sama aja nih. Mirip-mirip. Iya mirip-mirip ya, walaupun mungkin 11-12. ya lebih kalem dikit lah ya. Dikit tuh. Iya. Ini kali ya, mungkin karena pas main energi penonton tuh nggak bisa dibohongin kali ya. Iya. Kan lagu yang Nagih, ternyata nagih ya. Iya. By the way, suara Andrew paling radio friendly di antara kita. Lu nggak pakai headphone sih, jadi lu nggak denger suara lu halus. Parah. Lu jadi naksir deh sama dia. Oh ya sedap. Apa jangan-jangan lo nanti vokalis aja ya? Dan sejauh ini udah ngeluarin berapa karya single mungkin? Sekarang tuh kita udah ada 6 Nah, 6 single. Oh, udah ada 6 single. 2 maxi single. 1 maxi single sih 2, berarti ada 4 kan. Oke. Terus kita baru rilis 2 single lagi kemarin. Oh baru banget berarti ya? baru. Minggu lalu Oke, kedua. masih hangat banget berarti ya. Kalian ya. Apa tuh yang baru judulnya? Di hadapan Cerberus. Cerberus. Di hadapan Cerberus. Tapi emang gua beberapa mendengarkan dan melihat judul-judul lo tuh kayak nih kayak minta ditanya gitu loh. Nah, iya, emang itu. Karena emang lo meng-create itu semua kah, atau emang kayak ya udahlah biarin aja, emang adanya ini jadi ya lo menamakan lagu lo ini gitu. Minta ditanya gimana? Gara-gara lu ngeliat yang mana? Iya, itu salah satunya. Di hadapan Cerberus. Iya, Cerberus. Apa yang pengen lu tanyain? Iya. unik aja ya gitu. Ada apa dengan di hadapan Cerberus gitu? Ya kalau di hadapan Cerberus sih, jadi kebetulan 2 single yang terakhir tuh kita kan muaranya nanti bakal ada EP kan. Oke. Oh, EP. EP, terus di EP itu tuh konsepnya emang jadi sebenarnya kita tuh umurnya lumayan beragam. Drummer kita yang nggak hadir tuh dia tuh waktu kita ngeband pertama itu masih kelas 2 SMA. Oke. Ya terus Aldi sekarang udah 43 ya. Aldi tuh 43 Alias 87. Dia masih 32 ya? 32 tahun ini. Gua 27, si Andrew 30. Oke. Jadi umurnya ini lumayan gak ada yang, kita gak ada yang seumuran. Iya, tipis-tipis lah ya. Iya, jadi di EP-nya nanti tuh kita udah discuss dan lain-lain. Kayaknya seru deh kalau kita nge-embrace si umur ini gitu. Jadi di EP itu ada 6 lagu. Dari lagu pertama tuh dari perspektif anak-anak umurnya si drummer kami, si Kacida namanya. Paling muda tuh. Dari yang paling muda, yang masih seneng-seneng gitu, sampai di
umur gua, umur Andrew, terus umurnya si Aldi, Yang terus udah sampai di nabrak akhirnya realita tuh, ya. iya, yang udah begitu-begitu. Terus udah di akhirnya ntar ada konklusinya lah ibaratnya gitu. Oke. Nah, si di hadapan Cerberus itu nyeritain campuran POV antara gua sama si Andrew. Gua menuju kepala 3, dia udah mau kepala 3. Oh, iya. Karena Cerberus itu kan anjing penjaga neraka kepala 3 kan. Iya. Jadi kayak gua ngambil di situnya gitu. Jujur lo filosofis banget sih ya, bener. Maksud gua iya. Kan tadi minta ditanya, jadi gua udah nyiapin jawaban juga. Oke. Oh iya, emang udah siapin. Tahu, Tahu ya. pasti. Nggak, maksud gua sejauh itu lo memikirkan si apa namanya di hadapan Cerberus ini gitu ya, dengan berbagai, berarti 4 generasi ya. Enggak sih, Andrew sama Aldi tuh hampir satu generasi. Oh iya, karena beda dikit lah ya. Iya. Jadi Andrew tuh in between gua sama Aldi sebenarnya. Iya, bener. Dan kan gue juga sempat dapat info katanya si drummer lo ini beda 7 tahun, valid gak tuh? Iya. Iya. Dia 2005 kelahirannya. Wah, 2000. Oh jauh, lumayan jauh ya. Setahun di bawah Bernadia tuh. cara lo Iya, Bernadia 2004. Gen. cara lo ngimbanginnya gimana sih? Maksudnya kan ya dengan dramanya Gen Z gitu ya. Itu lo ngerasain nggak di NIF ini? Iya, kita kayak ngangon ade sih. Tapi emang yang paling sering tektok ya dalam artian sering komunikasi itu sih sama dia. Oke. Karena kalau sama gua kayaknya dianya pun masih sampai sekarang kan Segen-segen. Terus gua tipikal orang yang bukan Galak dia. gak galak sih, cuman kayak gimana ya gitu lah, maksudnya gue Kebapaan. straight to the point apa segala macam Yeah. gitu. Cuman untuk di umuran dia kayaknya mungkin dia belum siap dengan hal itu. Makanya kadang yang jadi jembatan tuh ya dari gue nyolek dia atau nyolek dia. Gitu. Nama kontaknya si Aldi tuh di HP gue sama Andrew ayah Aldi loh. Iya. Di lu bapak ya. Di Andrew bapak. Tapi emang kalau dari suara sih ya, Iya. Aldi itu terdengar kayak bawa-bapak galak sih. Tuh. Bapak suka bumi yang galak tuh. Nah, Dia suka bumi dia kenapa suka bumi. kenapa seperti oh Sukabumi? Dia putra daerah dia. Anjrit, bawa Sukabumi galak. Masih di band Cindy, bareng gue Faki. Dan juga Isnan dan juga Kok chemistry-nya kayak bagus. Kayak kuat banget gitu. alias. Dan dari kalian juga udah bilang kalian udah ada 6 lagu yang keluar berarti ya, ada sudah EP, ya. ya Dan kan? akan ada EP nantinya. Dan tadi juga yang di hadapan Cerberus. Itu salah satu single terbaru kalian ya. Iya. Yang rilis di Minggu lalu. Minggu lalu berarti? Rabu lalu. Oh, Rabu lalu. Iya, Iya, bener, Minggu lalu. Wow, iya. Nah, apa sih? Sekarang Selasa. Oh, Selasa, iya. Sekarang Rabu. Sekarang Rabu ya. Wah, Bener minggu lalu. Pas. iya pas minggu lalu Pas seminggu. banget pas minggu. Pas ya, Minggu. Ini eksklusif ya di Benz Radio. Sedap. Yeay. Sedap. Ini aja baru. Eksklusif atau emang ada yang interview ya? Emang gak ada bedanya itu. Berarti di minggu lalu apakah cuma di hadapan Cerberus doang atau ada Sebelumnya Yang itu lainnya? bulan lalunya kita rilis single juga tuh Inikah Inilah judulnya. Inikah Oke, Inilah. Inikah Inilah. Kita mulai dari si ini dulu deh, si di hadapan Cerberus. Oke. Sebenarnya di hadapan Cerberus ini tadi kan kalian udah bilang kayak pengen mencampurkan dari POV kalian Iya. berempat kan sebagai personil. Sebenarnya di balik dari itu semua ini tuh menceritakan tentang apa? Nggak boleh lagi ya. Ya apa silakan aja, gue bebas kok, bebas. Ya intinya itu tadi kurang lebih udah gue ceritain tadi sih, maksudnya kayak ini karena gue bilang tadi gue mencampurkan POV gue sama Andrew kan, karena gue menuju ke kepala 3, dia udah kepala 3, jadi kadang kalau gue ngobrol sama dia kayak oh menjalani kehidupan kepala 3 nih, soalnya kalau lu 20 kan lu kayak masih bisa dibilang remaja kan, tapi kalau menurut gue kayak kalau udah 30 tuh kayaknya lu lebih serius deh hidupnya deh, lebih kayak gitu. Jadi Remaja sebenarnya serius. remaja serius, dia kan remaja senior kalau Aldi kan. Remaja veteran. Kenal lagi. Kalau iya, jadi kayak masuk, wah udah mau masuk kepala 3 gimana ya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya inti si liriknya tuh kayak kepusingan di menuju itu gitu. Gara-gara gue ngeliat Andrew gitu kan. Terus gue jadi berkaca ke diri gue, gimana ya kalau gue udah di umur itu ya. Padahal kayak 3 tahun lagi aja gue ke umurnya dia gitu. Iya, enggak 3 tahun sebenarnya enggak waktu yang singkat dan enggak yang lama-lama juga. Iya, itu dia. Dan lu bilang kan tadi lu takut dengan kepusingan di usia Andrew dan juga Aldi kan? Betul. Sebenarnya apa yang lu pusingin
untuk ada di usia itu ya? Soalnya mereka kan kayak kurang bahagia kan. Parah banget. Bisa teman-temannya banyak yang ngomong, lebih Adi mau ngomong ya. bahagia. Adi mau ngomong klarifikasi. Gak, bercanda. Iya, gue juga belum gitu nyampe. Nih, umur gue sekarang 27, ini penentuan nih. Cuman kalau kata anak-anak, lu tuh belum kayak Kurt Cobain, nggak usah. Iya. Iya. Kalau kalian nih sebagai orang yang ya dengan kalau misalnya disambung-sambungin sama si di Advance Severus ini ya. Kekacauan apa sih dan ketakutan apa sih yang kalian saat ini udah kalian rasakan gitu ya di usia 30-an? Sebenarnya yang paling gampang tuh uncertainty aja sih, maksudnya kayak lu tuh hidup mau kemana sebenarnya. Uncertainty. Iya, terus itu tuh kayak yang memang apa sesuatu ya. Aduh lucu banget. Ditawain. Lucu banget. Aduh lucu banget. Lupa kan tuh. Ketidakpastian. Iya, maksudnya ketidakpastian hidup lu itu arahnya kemana, terus lu mau ngapain ke depannya. Iya. Bahkan kalau misalkan kerjaan gitu kan, kalau kita ngomongin kerjaan kayak Betul. bener nggak sih kerjaannya nih gitu, yang dilakuin gitu-gitu. Kadang ngerasa gini-gini aja gitu ya. Iya, terus kayak Kalian juga ngerasa gitu kan? Iya lagi. Parah deh. Iya apalagi kita 20-an, cewek kita 30-an gimana tuh? Nah, Itu lu doang sih. Itu lu doang sih. kayaknya lu yang curhat ya. Bisa kita gitu ya. belum responnya ya. Responnya sih belum kenal banget soalnya. Belum bisa ngecekin balik. Iya. Ya oke, hal-hal kayak gitu yang ya jadinya tuh harusnya semua orang rata-rata harusnya ngalamin di part itu gitu, kebingungan pas lu masuk 30 kayak gimana, ketakutan, makanya kita ngomongnya di hadapan Cerberus itu kayak menghadapi kepala tiga tuh ya kayak masuk ke gerbang baru aja sih gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan, gue nggak tahu ya perbedaan karena gue belum nyampe 30-an gitu ya. Dan belum tentu sampai. Dan lo pun juga belum tentu sama ya. Kita belum tentu sama ya. Ngeri ya. Sebenarnya Ngeri bahasa. ya di usia gue rasa 25 dan 27 lo Ger ya pasti punya ketakutan yang sama gitu kan. Apa sih yang ngebedain ketakutan ya lo nih Di dan Geger? Maksudnya gimana? Ya kalau punya maksudnya sama-sama ketakutan akan masa depan, ketidakpastian gitu kan. Yang ngebedain nih di usia 30-an dan di usia 20-an tuh apa? Lo yang udah nyampe 30. Kayaknya kalau misalkan di usia 30-an ya itu balik lagi apakah gua akan end up-nya misalkan kalau di kerjaan ya end up-nya apakah gua akan di sini terus gitu misalkan di industri kreatif kayak gue sekarang, atau misalkan gue banting setir ke hal lain gitu, misalkan mungkin gue kerja di korporat yang lebih serius gitu. Itu kan salah satu tuh, itu mungkin di asbak kayu ya, asbak kayu. Bisa asbak Bali maksudnya. Oh, asbak Bali itu gimana sih? Coba jelasin. Aduh, bentuknya jadi perjelas deh, jadi jelas. Pokoknya panjang ya. Iya, ada tiangnya ya kalau Ada nggak salah. tiangnya. Tapi ada bengkok. Enggak. Ya kan maksudnya buat naruh barang. Iya. Pokoknya ujungnya ada senyumannya lah. Kayak gitu kalau di hasil yang 30-an gitu. Cuman kalau di 20-an kan gue juga binder, harusnya di situ juga pernah gitu kan. Ya itu tadi kalau apakah gue harus kerja kayak gimana? Apakah gue harus kerja gitu. Itu mungkin yang jadinya di bedanya di fase 20 ke 30 sama 30 kesana tuh ya memang itu mungkin ada sedikit bedanya di situ sih. Gitu. Cuman sama-sama ada rasa ketakutan pasti ada sih harusnya. Gitu. Kalau versi lo dulu. Dia mah musik aja ngobrolinnya. Dia suka. Aduh. Kadang melenceng soalnya. Iya. Tapi coba dia baru 30 Juli lalu nih. Oke, baru ya. Anak baru 30 dia. Anak baru 30. ABT. Iya, singkatannya. Anak baru tua. Anak baru tua dia. Kalau gue di umur 30 orang tua sih. Oh iya. Orang tua tuh kayaknya. Kayak bener ngomongin musik aja ya. Sedih langsung sedih. Mentang-mentang orang tuanya masih lengkap. Mentang-mentang dalam juga. Gimana dulu? Iya, ketakutan akan kehilangan orang tua makin tua gitu kan. Iya. Terus apalagi orang tua kalau makin tua penyakit makin banyak apa segala macam. Lo harus nyediain waktu buat mereka apa segala macam gitu kan. Dan makin ngadepin Uncertainty. Gua style Kiss the Rain dulu deh ya. Iya. Setuju kan? Tapi emang iya sih. Setuju. Ya kan makin tua kita tapi makin sibuk gitu kan. Betul, ya. iya. Mereka Waktu-waktu kan. Betul. Dan kalian berdua kan nih Aldi sama Andrew kan di usia 30-an dan ya sebenarnya lu ke Geger juga nggak jauh-jauh amat gitu ya. Dikit lah. Paling yang jauh ke si drama. Kacida. Berarti lo kalau misalnya ngeliat mereka lagi pada mempermasalahkan dan sebel sama kehidupannya, lo sebagai orang yang udah ngeliat kayak
Ya lah. Nah, Lu menanggapinya gimana? Nah itu lanjut ke lagu yang sebelumnya kita rilis, Inikah Inilah. Oke, Iya. apa tuh? Jadi kalau Inikah Inilah tuh lebih ke fase lo udah menerima hidup lo. Oke. Gitu. Jadi kayak inikah ya inilah. Ngerti gak? Iya. Karena itu tercipta liriknya abis gue ngobrol sama dia nih, abis sama si Aldi maksudnya. Curhat kerjaan apa segala macam, curhat kehidupan. Terus dia yang kayak ya udah lagi ini kan udah pilihan lu. Nah jadi kan ada liriknya tuh kalau di Inikah Inilah kayak ini yang kau mau, ini yang kau tuju gitu. Jadi itu sebenarnya nasihat dia ke gue. Oke, Liriknya. isi liriknya itu nasihat ya? Yoi, Sedap. sebagai seorang bapak Sukabumi tadi ya. Ayah Aldi. Apa? Aura-aura kebapaan. Aura kebapaan tinggi. kuat ya. Tapi gue yakin pasti follow Bapak Aidi sih, Bang. Follow dong. Enggak lagi. Oh, berarti tadi kan ada Inikah Inilah, ada juga di hadapan Iya, Cerberus, ada juga lagu-lagu kalian Dekadensi, terus ada Lingkaran, Memar, dan Kambing. Kambing. Emang asbun banget kambing. Oke kita bikin Asbun banget. Asbun banget. Tapi ini yang bikin materi juga ada. Judulnya Kambing Hitam. Oh iya. Sembarangan yang bikin materi. Sakit. Kita mau nyembah Baphomet sih. Baphomet. Kita nyembah. Iya. Kenapa kambing? Iya. Oke. Aldi kolesterol sih. Berarti sejauh ini 6 single udah keluar itu yang nulis lirik lo Ger? Iya. Atau bareng-bareng? Lirik dia semua. Oke. Yang lain baru musiknya. Iya. Iya. Oke. Dari 6 lagu ini nih yang paling dari segi teknis musik gitu ya yang paling meribetkan yang mana? Wah ribet kan nih. Gak ada kita jago sih. Sedap. Ini pede, udah begini anak muda. Diki. Dekadensi gue yang bikin ya. Dekadensi gue yang bikin. Alias gak ada tuh sumbangsi. Dekadensi gue yang bikin nanti yang paling simple. Kalau bilang ribet kayaknya ya kita justru kalau kata orang yang gampang-gampang musiknya gitu ya dulu ya kita bikin gampang tapi gimana caranya biar susah ya susah sih kayak biar agak uniknya gitu loh maksudnya kayak enggak yang lurus-lurus aja kadang kita belok-belokin gitu cuman kalau misalkan secara keseluruhan aransemen sih harusnya seluruh benang merahnya tuh sama di situ semua sih gitu cuman jadi ya kita nyari hook lah kasarnya gitu kan buat ngebedain kayak ya belokin sini deh kalau nggak bagian lagunya coba kita ganti deh gitu. Oke, biar nggak di remix sama Pasming Bass ya. Waduh, ya tapi kita seneng sih kalau di sama dia sih. Senang sih. Mungkin lu nambahin dulu. Iya. Yang musik banget tuh ya. Juga sih kalau musik apa ya, kayak paling ribet. Bang Mike di sini. Ampun. Tapi kalau bikin musik ini ya prosesnya lumayan cepat. Yang lama paling pas recording vokal. Kenapa tuh? Balikin kan. Wah gila. Parah. Gue tuh nggak bisa nyanyi. Parah. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak let's say drummer habisin 2 shift gitu kan. Gue kayak 1 shift aja nggak nyampe. Oke. Basis 2 shiftan lah. Vokal nih. Paling cepat berapa sih itu? Vokal. Kendalanya karena emang vokalnya nggak masuk atau emang suara lo habis? Karena kan tadi gue denger Dua-duanya. Kita kasih gambaran ya. Iya. Buat satu line dari first aja tuh ngeteknya 20. Enggak itu juga memang Itu sebenarnya satu verse doang tuh ya? Apa karena emang Geger perfeksionis gitu kan? Enggak sama sekali enggak. justru yang profesionisnya di gua sih sama Andrew. Enggak sebenarnya lebih kan kalau misalkan lirik kan dia yang tulis ya gitu. Bahkan nada vokal pun bahkan dia juga yang bikin. Nah, sayangnya pas dia bikin nada vokal itu dia nggak mikirin gue caranya nanti gimana ya. Itu tuh. Nggak dipikirin jadi pas akhirnya take wah ternyata susah ya di part ini gitu. Itunya sih Prinsip maksudnya. gua kan manggungnya bisa, pasti rekamannya bisa. Ternyata beda. Ternyata beda. Apa ya lu kan bilang kayak tadi beda kan antara manggung dan rekaman. Apa yang bikin lu pada gila ternyata ribet banget di pas rekaman? Ya itu. Memang gua harus les vokal sih. Oh, karena kalau rekaman harus ada unsur harmonisasi ya. Iya, enggak kan kalau rekaman karena lebih detail kan. Kalau lo manggung kan
ya udah belauran aja gitu. Orang juga nggak akan notice, bahkan gue juga nggak notice. Tapi, karena sadar. Sadar. Kita manggung selalu sadar. Afternya baru. Iya, pulang. Afternya pulang. Tidur kan nggak sadar. Nggak sadar. Iya, kita manggung selalu sadar. Aman. Oke. Baik, percaya kok gue. Serius? Wah gila nggak percaya dia. Wah gila nih. Oke, kita lanjut ke single yang selanjutnya. Ada Memar. Ya sempat tadi gue bilang juga kalau misalnya ini salah satu yang gue suka X-Stage-nya ya. Tadi yang tampar-tampar muka sebenarnya di balik lagu Memar ini menceritakan apa? Memar tuh ini apa? Itu remeh banget sih alasannya. Apaan? Gue benci banget sama hujan. Oke. Iya. Ya karena masih miskin aja kali, masih naik motor kemana-mana gitu. Jadi kayak kalau kehujanan tuh gue sebel banget. Kayak kenapa sih harus hujan gitu. Jadi kayak sebenarnya lirik itu tuh intinya tentang hujan gitu, kayak kayak lu pernah kan naik motor kan pada kan? Iya. Ya kelihatan sih ya. Kalau naik motor maksudnya kita punya rencana apa, jadwal, tiba-tiba hujan jadi telat karena mungkin kita harus neduh. Terus gue tipenya nggak suka pakai jas hujan ya gitu-gitu, sebenarnya cuma sesimpel itu doang. Sebenarnya iya yang banyak dirasain sama orang-orang juga sih. Betul. Terus akhirnya ya udah, tapi gue twist dikit jadi kayak seakan-akan kan lirik awal itu langit turunkan bencana. Ya sebenarnya itu hujan, tapi sebenarnya mungkin bisa di twistnya lebih ke kayak ya lu mungkin dapat kesialan atau apa gitu, terus lu kesel sendiri gitu sih sebenarnya. Oke. Segitunya aja. Kalau lu berdua sebel hujan juga nggak? Nggak, mereka naik mobil. Berarti lu juga sebel sama dia ya karena dia naik mobil ya? MRT. Naik mobil Transjakarta. Iya, wah gila. Kita harus support langsung gila. Tapi lo saat ini masih naik Transum nggak sih? Ini naik sepeda kan tiap hari. Oh iya, naik sepeda udah atletis banget. Sama. Iya, sama sih. Sama ya. Masih di band Cindy. Yakin lo ada ide. Bareng gue Fakih Isnen dan juga Nih. Yoi. Dan tadi lo juga habis dengar lagunya yang berjudul Inikah Inilah ya. Inikah Inilah. Itu yang sebenarnya tadi lo juga belum menjawab sih itu. Ini apa lagu menceritakan apa sebenarnya? Oh, itu tadi apa namanya? Inilah. Gitu. Iya, jadi itu Curhatan ya. kenapa inikah inilah ya gara-gara di refnya itu ada dua ya, ada pre-chorus ada chorus ya. Nah di pre-chorusnya tuh masih mempertanyakan kayak Oh ini yang tag-nya 20 kali nih? bukan. Iya sih. Tetap lama juga banyak. Tetap lama juga. Untung gue bisa nulis, jadi gue nggak di-kick dari jadi kayak di pre-chorusnya tuh kayak masih mempertanyakan kayak inikah yang kau mau gitu-gitu. Nanti di chorusnya baru kayak inilah ya ini yang lu mau gitu. Oke. Dan kebanyakan kayak musisi-musisi ya seperti kalian ini ya, biasanya udah pasti ada punya kesibukan lainnya. Yes. Apakah kesibukan kalian di luar musik ini masih di ranah seni juga kah, atau industri ya kreatif media gitu? Kenapa langsung media nyebut deh? Iya. Karena mostly begitu gak sih? Iya sih. Gua sih masih. And Aldi juga. Oh iya. Andrew juga reguler. Oke, berarti emang masih di benangnya emang masih di industri ini juga ya. Yoi. Berarti kalian nggak pengen buat kayak di corporate kah, atau mungkin kayak di tempat-tempat PNS atau yang 9 to 5 gitu? Apa kerja maksudnya? Iya. Gua sempat. Oh sempat. Gue sempat di korporat, di perbankan gue. Sedap. Gila. Kayak dia bendahara di sini. Terus sempat di media juga, jadi kayak Kayaknya kalau bendara karena emang basis sih. Karena banyak basis yang menjabat jadi manajer kan. Emang iya ya? Iya. Gua malah emang iya. Iya. Cang Sama Cipta gitu. salah satu Cang Cipta. Oh iya benar. Iya. Berarti pada akhirnya ya udahlah. Berarti bisa dibilang iya pelarian kalian selain kerja itu di sini juga loh di Bener. ini ya. Iya. Di untuk proyek-proyek kalian ke depan ada apa aja? Itu tadi EP Di bulan Oktober. Oktober. Oh, belum. Udah boleh kasih tahu belum tanggal berapa? Paling Awal, tengah, akhir. week 2 Oktober lah. Oh, week 2. Week 2 Oktober. Tengah-tengah lah. Iya. Deket-deket tanggal gue ulang tahun tuh gitu tuh. Buat lu, janjian buat lu. Oh iya ya. Ya album ini untuk Fakih. Demi Allah. Sakit gitu. Kebetulan kita baru kenal. Oh berarti di minggu kedua Oktober lah. Oktober ya. Terus Berasa lah. habis ya kita rilis, ya kayaknya kita akan
insya Allah kalau misalkan memang lancar kita juga ada showcase lah. Mantap. Insya Allah. Dan yang terdekat besok kita manggung di Studio Pangpol 51. Nah, Besok nih ya, Besok Kamis. hari Kamis. Jam berapa tuh? Jam 8. Jam 8. Jam Jam 8. Kita cek sound jam 6, kita dari kantor berangkat jam Enggak gitu sih. rundown-nya tuh sebutin tuh ya. Setlist juga dikasih tahu setlist katanya. Ya lagu pertama tuh Kambing. Kambing. Meme. Lu kalau mau tahu pertanyaannya deh, gue bacain deh. Selain Kambing Hitam, lagu-lagu kalian yang lain juga punya lirik yang relatable tuh. Kambing hitam ya. Gue nggak tahu. Gua nggak salah kan. Di sini ada kambing hitam ya. Cuman Mungkin tertarik gak bikin? Aduh, ini siapa yang nulis skrip ya? kayaknya sih nggak mungkin ya judulnya Kambing Hitam. Jadi gue sih positive thinking aja. Anjir Kambing hitam. Berarti di EP nanti akan ada rilis berapa lagi? In Yang total keluar kan sebenarnya- 2. benar. Oh berarti si di hadapan Serberu sama Inika. inilah. Iya. Oke. In total tuh ada 6 track sebenarnya. Berarti 4 lagi yang Iya, belum. 4 lagi yang belum keluar. Oke, 4 track ini apakah di nama judul EP-nya apa? Boleh nggak sih? Belum boleh. Boleh belum sih? Nggak tahu sih kita belum tahu lagi boleh nyebut apa enggak. Oke. Kalau biasanya gue suka keceplosan di panggung jadi datang besok. Betul kan Noni ya? Kita panggung 2 kali lo keceplosan mulu tuh judulnya tuh. Besok jam 8 malam. Iya. Berarti kalau gitu gini deh. Isi cerita dari lagu-lagu ini tuh saling berkaitan nggak? Sebenarnya gampangnya kalau tadi lu nanya judul ya akan ada di tracknya ini track salah satu track EP-nya. Yang 4 akan dirilis itu. Iya. Oke. Itu judul EP-nya. Kalau misalnya ditanya berkaitan, sangat berkaitan. Makanya tadi kan Giger bilang dari track 1 sampai 6 itu jadi sebuah cerita, which is itu siklus kehidupan yang memang lagi dijalanin sama kita Oke, semua. kayak tadi si di hadapan Serberus Iya. dan Inika ini lainnya Iya. saling berkaitan ya. Yes. Apakah emang kalian meng-create ini biar saling berkaitan menjadi sebuah cerita atau Tentu emang? saja. Oh, berarti emang gitu ya. Ada setting begitu. Oke. Secara garis besar menceritakan tentang apa sebenarnya? Itu tadi yang umur yang kita Oh, berarti emang itu ya? Iya. Kehidupan lah ya, Oke. kehidupan Iya, realita kehidupan. gitu Di gitu. kehidupan dari POV masing-masing gitu. Iya. Oke. Gitu. Iya, iya. Wajib. Mantap sih ya. Besok Abang Noni ya. Yang Betul. lagi nggak ngapa-ngapain pulang Betul. kerja ya jam 8 di Jam 8 di Panglima Polim, Iya. Studio Pangpol 51. Iya. Betul. Lokasi dekat Polres tuh. Iya, betul. Bisa. Dekat Kalau banget situ. yoi. Kira-kira dream stage kalian apa sih? Wush. Untuk ke depannya. Bro, silakan, Bro. Reading Festival. Woi. Kan dream ya. Iya lah. Kalau dream nggak apa-apa. Iya, Iya, Rockburn. iya, bener. Enggak sih, enggak Rockburn enggak sih. Lokal dulu deh. Apa tuh? Dream. Iya, dream stage kalian. Gue sih yang penting rutin manggung aja sih. Setiap weekend. Sedap. Gue sih nggak muluk-muluk gue. Iya. Setiap weekend manggung. Yang penting Apa iya kan? Gede-gede. Maksudnya nggak mau yang ketinggian juga gitu. Maksudnya kayaknya kalau untuk mimpi festival musik bla bla bla, ya kalaupun ada, ayo gas. Tapi kayaknya untuk sekarang manggung tiap weekend aja dulu. Iya, yang penting angka masuk ya. Iya. Manggung sama manggung dibayar, kita belum dibayar soalnya. Tolong dibayar dong. Enggak maksudnya ya kan impian banget ya lu mau manggung ngelakuin yang lu suka dibayar tuh impian lah. Jadi Iya, kayak sih. ya berapapun deh, kita paling gede juga dibayarnya waktu itu cuma berapa gitu, kita happy-nya minta ampun sih. Oke. Abisnya juga buat latihan juga. Iya sih. Ya, Sebenarnya happy. buat senang-senang aja paling enggak. Iya. Oh, ternyata menghasilkan loh Iya. dari kita bermusik ini ya. Betul, Iya. gitu. Sejauh ini panggung terbesar kalian dan terseru kalian tuh di mana? Ya Rough Air lah, gila. Iya itu salah satu. Itu tapi yang terseru. Tapi itu yang terseru. Benar, Kita benar, sering benar. ngobrol Iya, kan. benar. RDK tuh. Nggak boleh, Nggak radio lain nih. apa-apa, Nggak apa-apa ya. apa-apa, iya. Rough Air itu di acaranya anak-anak kampusnya si Fakih nih. Iya. Itu kita lumayan seru tuh di era di malam itu tuh. di era itu. Di era itu, di malam itu. Itu kayak zaman dulu banget. Iya. Dulu banget ya. Habis manggung ngejar copet kapan Nah, lagi? betul. Itu seru banget cuy. Parah itu seru banget cuy. Dan kalau misalnya terakhir ya, ada kesempatan buat kolaborasi sama musisi lokal. Satu-satu deh. Lo pengen siapa gitu? Boleh. Ntar deter ya? Iya. Sebenarnya sih, mungkin bocoran dikit, kita di satu single, di satu lagu di EP nanti ada kolaborasi sih. Oh iya. Iya. Oke. Sama adalah seorang basis perempuan band metal Indonesia, udah gitu aja deh. Oke. Nah. Tapi kalau tadi ditanya impian, gue sih bisa jawab tetap pengen Seringai sih. Kan udah berhenti, lagi berhenti. Oh iya lagi berhenti. Yang- Cuman kan kalau Iya, pengen kalau mau gitu mimpi lah. ya. Oke, Aldi Seringai berarti. Lu siapa Ger? Lokal ya? Gue pengen banget diproduserin tapi Siapa tuh? sama Bab Karim Sunario. Oh, BAP. Bab, nyebutnya Oh, Bab. dia nyebutnya Bab ya? Oke. Lo siapa dulu?
Sama gue juga pengen diproduksi sama Bab sih. Oke. Produserin sih kita. Oh berarti emang lebih pengen diproduserin aja ya? Iya. Karena kalian yakin musik kalian keren dan kalian jago-jago gitu ya? Iya. Kecuali tag vokal ya. Mengakui ya. Mengakui gua. Mengakui. Seperti yang tadi dibilang sama Geger, kalau Geger pernah dinasehatin sama Aldi, gue penasaran sih kira-kira. Nasihat apa? Buat Aldi tolong nasehatin Abang Noni yang mendengarkan ini. Tentang panggilan kehidupan ini, tentang Iya. menyebalkannya di usia 30-an. Iya. Kira-kira apa yang ingin Bang Aldi sampaikan? Gampangnya sih gini aja sih. Itu sosok nolak tapi ngomongnya orang cara di situ. Nah, ini kan soalnya buat promo. Oh iya, benar. Sebenarnya pesannya itu sebenarnya ada di EP kita nanti akan rilis. Keren. Oke. Lebih ke ya lo harus bisa menerima apa yang udah terjadi aja sih Nerimo, buat kehidupan ini. nerimo. Iya, karena itu juga yang jadi garis besar atau benang merah dari si EP kita sih. Oke. Itu. Jadi penerimaan lah intinya. Sedap. Ayah Aldi, everybody. Bapak suka bumi. Thank you, Rio. Sosmed belum? Oh ya benar, iya, lupa, sorry. Sosmed, YouTube. Lagu-lagu kalian bisa didengerin di mana? Iya, iya. Sampai lupa Bu ya. Kalau ya buat di semua DSP udah ada NIF Oke. titik ya, NIF ada titiknya. Oh, ada NIF titiknya. belakang. Iya. Oke. Gitu terus di sosial media ada nif.band, kalau di YouTube Oke. NIF official. Nif official. Oke. Thank you Nif, thank you Andrew, thank you Aldi, Thank you very much. semuanya. Sukses. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Semoga Amin. ya, panggungan kalian besok bisa lebih seru dari Rough Air. Amin. Nggak ada copet. Yoi, gak ada copet, yang penting tuh. Dan semoga EP yang akan rilis 2 minggu lagi berarti ya? 2 minggu lagi. Minggu kedua. Minggu kedua di bulan Oktober ya. Semoga berjalan lancar ya. Amin. Thank you, sampai Thank bertemu di lain you. waktu ya. Bye.